Dulu, Pak, sampai kemudian kita bisa ketemu kenapa kurban disandingkan dengan kalimat cinta. Kenapa harus cinta dengan kurban gitu. Kesimpulannya kenapa harus ke situ. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ibadah kurban, Pak, sudah dimulai sejak zaman Nabi siapa, Pak? Dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Allah Muhammad untuk menceritakan sebuah kisah tentang dua anak Nabi Adam alaihi salam. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 ini, "Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammad ceritakan kepada orang-orang, idh qarraba, ketika dua orang berkurban, fatuqubbila min ahadihima, salah satu kurbannya Allah terima, walam yutaqabbal minal akhar, dan kurban yang lain tidak Allah terima. Jadi kurban sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Diksi yang digunakan kurban, Pak. Segatnya, literaturnya, teksnya yang digunakan kurban. Idh qarraba kurbanan, itu kurban. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah ada aktivitas kurban yang dilakukan oleh putranya yang bernama Qabil dan Habil. Ini sudah lama nih, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Di Quran ada nggak ayat yang menjelaskan kalau Nabi Adam dan anak-anaknya sholat, atau anaknya Nabi Adam zakat gitu, Pak, atau puasa itu? Minimal kita belum tahu lah, Pak, ya. Belum tahu itu. Setahu saya memang nggak ada, ya, Pak. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pertama tawaf sudah ada, Pak. Dan ini sekaligus jadi perdebatan kan di kalangan para ulama ketika ada pertanyaan siapakah yang membangun Ka'bah. Ada beberapa hipotesa, Pak. Satu, malaikat yang bangun Ka'bah. Dua, Nabi Adam yang membangun Ka'bah. Tiga, Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Itu hipotesa yang berkembang di tengah-tengah para ulama. Saya pribadi lebih cenderung Nabi Adam yang membangun Ka'bah, sehingga tawaf sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi kalau mau disederhanakan, ibadah tawaf dan ibadah kurban ibadah paling tua di muka bumi ini. Karena belum dibahas sholat, belum dibahas puasa, belum dibahas zakat. Kurban sudah ada, tawaf sudah ada. Maka tidak berlebihan kalau saya tegaskan bahwa ini dua ibadah yang paling tua di tengah-tengah umat manusia. Nanti hubungannya sekali lagi dengan cinta dan kurban. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin bahas sedikit kronologisnya, Pak. Ketika Habil berkurban, itu dia punya indikatornya, Pak. Ada suatu hal yang dia lakukan. Habil ini pengembala kambing, Pak, peternak kambing lah, maaf. Dia memilih kambing yang paling spesial. Dia memilih kambing yang paling dia suka. Minimal itu yang disampaikan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di mana Habil seorang peternak dan dia punya seekor kambing yang paling dia suka. Kemudian ada perintah kurban dari Allah Azza wa Jalla, maka Habil mengkurbankan kambing yang paling dia sayang, yang paling dia suka. Yang paling dia cinta, dia kurbankan. Saya ulang, Pak, nih. Yang paling dia cinta, dia kurbankan. Itu Habil. Qabil lain lagi, Pak. Walaupun seorang kakak, tapi cara berpikir tidak lantas kemudian dewasa. Karena dewasa bukan bicara urusan tua ternyata. Qabil adalah seorang petani. Dia punya hasil pertanian yang cukup bagus. Tahun itu cukup bagus hasil panennya. Cuman logika matematikawannya, logika pebisnisnya terlampau dominan ketimbang logika seorang hamba. Ketika ada perintah kurban, Qabil masih mikir-mikir, Pak. Kalau yang bagus saya serahkan untuk kurban atas nama Allah, berarti ada beberapa buah-buahan yang tidak jadi dijual. Sedangkan kalau buah-buahan yang bagus ini dijual, tentu hasilnya. Akhirnya Qabil memilih untuk menjual hasil buah-buahannya yang bagus, tersisa hasil sortiran, yang sortiran ini yang dikurban. Taruh di atas bukit satu kambing yang paling Habil cintai, dua buah-buahan hasil sortiran Qabil. Singkat cerita, Pak, ketika kambing sudah disimpan, buah-buahan sudah disimpan, maka Allah Azza wa Jalla menerima kurbannya siapa? Kurbannya Habil. Cara diterima kurbannya bagaimana, Pak? Itu kurban pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Allah menerima kurbannya Habil
daripada kurbannya Qabil. Kenapa kok kurban Habil diterima? Karena kurban Habil lahir dari rasa cinta kepada Tuhannya. Dia sayang sama kambingnya, dia cinta sama kambingnya, dia suka sama kambingnya, tapi kecintaan kepada Tuhannya melebihi kecintaan kepada kambing.